Halo, selamat pagi. Saat ini Anda bergabung bersama saya Rusdi Maulana dalam Berita Makassar. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Puluhan kawanan geng motor menyerang area permukiman warga di Kota Makassar. Mobil ambulans terjebak macet saat membawa pasien gawat darurat menuju rumah sakit di Kota Makassar. Bus yang mengangkut rombongan anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dilempari batu oleh orang tidak dikenal. Kita ke informasi pertama pagi ini. Diduga aksi balas dendam, puluhan kawanan geng motor di Kota Makassar menyerang area permukiman warga. Penyerangan itu mendapat perlawanan oleh pemuda setempat hingga terjadi saling serang menggunakan batu dan anak panah. Tim penikam dari Polrestabes Makassar berulang kali melembakkan tembakan gas air mata ke arah dua kelompok pemuda yang bertikai di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Selasa dini hari. Kedua kelompok yang terlibat tawuran kocar-kacir melarikan diri saat melihat kedatangan polisi. Aksi kejar-kejaran hingga ke dalam gang juga terjadi saat polisi ingin menangkap para pelaku tawuran. 4 orang pemuda ditangkap. Selain itu, sejumlah senjata tajam jenis anak panah ditemukan polisi di lokasi tawuran. Para pelaku tawuran bersama barang bukti sajam serta 1 unit sepeda motor langsung dibawa ke Mako Polsek Mamajang untuk diproses lebih lanjut. Mendatangi TKP perang kelompok yang mana berlokasi di Jalan Veteran. Kedua kubu, baik dari remaja yang ada di veteran, kemudian adanya rombongan bermotor yang sementara menyerang ke daerah veteran tersebut. Terkait dengan lokasi, pada saat kami melakukan penyisiran dan pengejaran, kami mendapatkan ada 3 anak panah yang didapat di lokasi TKP tersebut. Selanjutnya keempat remaja tersebut yang diduga sebagai pelaku bersama dengan 1 unit motor, kemudian 3 anak panah, kami serahkan ke Polsek Mamajang untuk ditindaklanjuti. Penyebab tawuran diduga karena perselisihan antara komplotan pemuda di Jalan Veteran dengan komplotan geng motor hingga terjadinya aksi penyerangan balas dendam. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Ya, informasi selanjutnya, bus yang mengangkut rombongan anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dilempari batu oleh orang tidak dikenal di Jalan Trans Sulawesi. Akibat insiden itu, 2 buah kaca pada bagian samping pecah. Bus rombongan anggota DPRD Luwu Timur yang berangkat dari Malili dilempar batu oleh orang tak dikenal di jalur Trans Sulawesi Selatan. Tepatnya di Jalan Dr. Ratulangi, Kota Palopo, Senin malam. Akibatnya 2 kaca bagian samping kiri bus pecah. Beruntung penumpang yang berada di dalam bus tidak ada yang terluka. Bus mengangkut 13 rombongan anggota DPRD Luwu Timur beserta staf ini hendak melaksanakan kunjungan kerja keluar daerah. Kalau tujuan mobil ini tersendiri itu dari mana dan mau ke mana, Pak? Dari Malili mau ke Makassar. Kalau penumpang di atasnya itu, Pak, kebanyakan apakah rombongan atau bagaimana? Rombongan ada 2 pansus lagi. Pansus 1 dan pansus 3. Berarti rombongan anggota DPRD, Pak? Anggota DPRD ya. DPRD mana, Pak? Luwu Timur. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan penyisiran untuk memburu para pelaku pelemparan. Sementara agar dapat melanjutkan perjalanan, kru bus terpaksa menutup jendela yang pecah dengan plastik. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Sebuah video merekam detik-detik seorang pasien meninggal dunia di dalam mobil ambulans. Diduga ambulans terjebak macet saat menuju ke rumah sakit di Kota Makassar. Sedaya meninggal di Urip karena tidak ada yang membukakan jalan. Ini Video amatir milik warga memperlihatkan sebuah mobil ambulans terjebak kemacetan di Jalan Urip Sumoharjo saat membawa pasien gawat darurat menuju Rumah Sakit Daya Kota Makassar. Diketahui pasien dalam mobil ambulans nyatakan meninggal. Dalam video terdengar percakapan diwarnai isak tangis keluarga. Terucap bahwa mobil ambulans terlambat sampai ke rumah sakit karena tidak dikawal tim escape ambulans. kami tidak dibukakan jalan, tidak ada tim eskor. Pasien saya meninggal di atas mobil.
Video ini pun viral di berbagai media sosial. Menanggapi kejadian itu, polisi patroli jalan raya Ditlantas Polda Sulsel akan memanggil supir ambulans terkait ucapannya untuk dimintai keterangan. Polisi patroli jalan raya juga mengatakan jika pengawalan orang sakit atau jenazah adalah kewenangan Polri sesuai Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LLAJ. Tidak diperbolehkannya ada pengawalan terhadap orang sakit atau orang meninggal yang dilakukan tim escape kecuali polisi. Yang bisa melakukan pengawalan adalah hanya dari pihak Polri. Tidak boleh melakukan pengawalan dari seperti escort itu, mereka modifikasi kendaraannya. Itu tidak boleh, secara aturan dalam undang-undang tidak diatur. Rencana memang ada pemanggilan untuk sopir dari ambulans itu karena mereka teriak-teriak mengatakan bahwa gara-gara tidak ada escort yang mengawalnya sehingga pasiennya meninggal di dalam mobil. Kita meminta keterangannya apakah betul seperti itu. Kalau memang emergensi seperti itu, darurat seperti itu, kan banyak rumah sakit yang dilewati. Dari Talak Salapan ada di Petarani Paramon, Rumah Sakit Islam Faisal, Rumah Sakit Primaya. Nah, dan juga ini seakan-akan disalahkan polisi. Mana polisi? Apakah mereka sudah menghubungi polisi? Agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, patroli jalan raya Ditlantas Polda Sulsel akan membuka layanan call center guna memberi pelayanan terbaik bagi ambulans pengantar orang sakit dan jenazah. Menuju RS Dayak meninggal di Urip. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Ini Seorang penumpang kapal motor Katlea dilaporkan hilang di atas kapal saat berlayar dari Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara ke Kota Parepare. Perempuan berusia 60 tahun itu dilaporkan hilang usai menunaikan sholat subuh di musola kapal. Tim SAR gabungan memeriksa kamera pengawas yang ada di atas kapal untuk memastikan keberadaan Dayat, seorang penumpang tujuan Kota Parepare yang diduga hilang di atas kapal saat berlayar bersama KM Katlea pada 17 Januari 2022 lalu. Selain melihat rekaman kamera pengawas, tim SAR gabungan dan keluarga Dayat juga mencari dan menyisir setiap lorong dan dek tempat penumpang hingga ke ruang mesin. Koordinator Basarnas Kota Parepare mengatakan penyisiran di setiap bagian kapal untuk memastikan ada tidaknya Dayat di atas kapal tersebut. Kebiasaan dia itu dari jam 3, jam 4 itu dia biasanya mandi, setelah itu sholat subuh. Nah, setelah dia sholat subuh itu dia kembali. Nah, untuk kejadian ini setelah dia lakukan sholat subuh dia tidak kembali lagi, sehingga diduga bahwa korban ini hilang di kapal KM Katlea ini. Tadi koordinasi dengan ini, sehingga nanti kita ambil kesimpulan bahwa seperti apa mekanismenya. Nanti kami koordinasi dengan Sabandar, dalam hal ini otoritas pelabuhan, sehingga jelas semua pemberitaan ini. Penumpang berjenis kelamin perempuan dengan usia sekitar 60 tahun ini diketahui hilang saat hendak menunaikan ibadah salat subuh. Kerabat Dayat Samir mengatakan sejak bangun untuk sholat subuh di musola kapal tersebut, Dayat tidak pernah terlihat hingga kapal merapat ke dermaga. Iya. Dia mau bangun sholat subuh tuh. Iya. Dia tidak ada ini orang yang mama aja. Tidak ada ini katanya. Itu di tengah laut atau bagaimana? Sudah di pelabuhan? Tidak, di tengah laut. Masih tengah laut ya? Iya, masih di tengah laut. Tadi subuh. KM Katlea yang berlayar dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara merapat di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Namun hingga saat ini keberadaan Dayat belum diketahui pasti. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.